Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website di Desa Kumpe Ulu Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Putra dengan NIM 7012337. Langsung aja, sini saya membawa beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu dari latar belakang, Desa Kumpe Ulu masih menggunakan sistem manual dalam melayankan administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Proses seperti langsung aja masuk ke latar belakang. Desa Kumpe Ulu masih menggunakan sistem manual dalam pelayanan administrasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Proses seperti penerimaan surat, pengumuman desa, dan pendataan warga masih dilakukan secara offline. Hal ini menghambat efisiensi, ketepatan waktu, dan transparansi layanan desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi berbasis website dapat menjadi solusi untuk mempermudah pelayanan publik dan aksi informasi masyarakat. Dan selanjutnya ada identifikasi masyarakat. Masalah kurangnya, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam masyarakat dalam pelayanan desa. Yang kedua itu ada informasi desa sulit diakses masyarakat secara cepat. Yang ketiga itu ada proses administrasi masih dilakukan secara manual dan lambat. Satu ada batasan penelitian. Sistem hanya mencakup fitur informasi desa, berita pengumuman, data penduduk, layanan surat online, dan login admin. Dan ada penelitian sampai tahap pembuatan prototipe, belum sampai diimplementasi ke sistem desa aslinya. Hanya diakses oleh masyarakat dan perangkat desa Kumpe Ulu saja. Satu, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu merancang sistem informasi berbasis web yang mudah pelayanan desa secara digital. Satu, ada menyediakan media informasi online yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Ini ada beberapa poin. Yang pertama itu bagi masyarakat mempermudah akses informasi dan pelayanan surat tanpa harus datang ke kantor desa. Yang kedua itu ada bagi perangkat desa membantu pengelolaan data penduduk dan pelayanan lebih cepat dan rapi. Yang ketiga ada bagi peneliti, itu saya sendiri, sebagai implementasi ilmu dalam perancangan sistem berbasis web. Satu, ada teknik pengumpulan data. Ini ada beberapa. Yang pertama itu wawancara dilakukan kepada perangkat desa terkait alur kerja pelayanan dan kebutuhan fitur. Yang kedua itu ada observasi, melihat langsung aktivitas pelayanan manual di kantor desa itu sendiri. Yang ketiga ada dokumentasi, mengumpulkan dokumen seperti informat surat dan data penduduk dan arsip informasi desa. Oke, selanjutnya itu ada pemodelan sistem atau UML. Yang pertama itu ada use case diagram, menggambarkan interaksi antara aktor atau admin dan perangkat desa dan masyarakat dengan sistem. Contoh use case-nya itu untuk admin ada logo, input berita, input data penduduk, dan buat surat. Dan untuk masyarakatnya itu untuk melihat informasi dan ajuan surat. Ini adalah gambar dari use case diagramnya untuk admin dan masyarakatnya.
Dan B itu ada aktivitas diagram menjelaskan alur kegiatan dari setiap proses, misalnya alur pengajuan surat dari masyarakat ke admin. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ada kelas diagram. Pada sistem informasi desa ini, kelas diagram digunakan untuk menunjukkan bagaimana data seperti penduduk, surat, berita, dan admin saling berhubungan. Di kelas diagram ini menjadi pedoman penting dalam merancang database dan pembuatan kode program. Ini ada untuk adminnya, pengelolaannya itu penduduk, surat, dan berita. Untuk penduduk itu ada pengajuan surat. Untuk surat itu memiliki relasi ke penduduk melalui unik. Yang ketiga itu ada berita ditampilkan ke umum, tidak membutuhkan relasi langsung. Selanjutnya itu ada pemodelan pengembangan sistem. Modelan yang dipilih itu waterfall. Alasannya memilih ini cocok untuk proyek kecil menengah seperti sistem informasi desa ini. Setiap tahapan dikerjakan secara sistematik mulai dari analisis kebutuhan, desain, dan implementasi sehingga pengajuan. Selanjutnya ada memudahkan dokumentasi dan pengambilan proyek karena setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Ini adalah modelannya. Untuk admin ada ID admin, username, dan password. Untuk beritanya itu ada ID berita, judul, dan sistem, judul, isi, dan tanggal. Untuk penduduknya ada nick, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk suratnya itu ID surat, nick, jenis surat. Satu, ada pemodelan pengembangan sistem. Tahapan waterfall dalam penelitian ini pertama itu ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi fitur sistem dari hasil wawancara dan observasi. Yang kedua itu desain sistem, membuat desain UI, diagram, UML, dan database. Yang ketiga itu ada implementasi, mengembangkan sistem dengan HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Yang keempat ada pengujian, menggunakan black box testing pada semua fitur. Yang kelima ada penerapan simulasi sistem di hosting lokal ataupun online. Terima kasih.